Konflik kini tengah terjadi antara Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. MPR meminta Presiden Joko Widodo untuk segera mencopot Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. MPR kecewa lantaran anggaran operasional yang mencapai 1,4 triliun rupiah 3 tahun lalu dipangkas menjadi 695 miliar di tahun 2022. Wakil Ketua MPR, Fadil Muhammad menyebut permintaan agar Jokowi memberhentikan Sri Mulyani didasari dua hal, yakni pemangkasan anggaran MPR yang dilakukan saat jumlah pimpinan bertambah dari 5 orang menjadi 10 orang, serta ketidakhadiran Sri Mulyani dalam beberapa kali rapat dengan MPR. Lagi rame-ramenya mempersiapkan untuk PP, untuk haluan negara, pokok-pokok haluan negara yang diminta oleh partai-partai yang ada, dan masukan begitu banyak dari masyarakat. Tidak cukup uangnya, Bung Fadel? Tidak cukup uangnya itu? Cukup. Itu uang hanya untuk yang diberikan sekarang, hanya untuk digunakan selama 6 bulan saja. Maka selama 6 bulan berikutnya itu, hampir semua anggota MPR tidak ada kegiatan. Ketua MPR Bambang Susatyo juga menegaskan sudah beberapa kali diundang oleh pimpinan MPR, Sri Mulyani tidak pernah datang. 2 hari sebelum diundang rapat, dia selalu membatalkan datang. Ini menunjukkan bahwa Sri Mulyani tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara. Menanggapi keluhan MPR, staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo menyatakan pemotongan anggaran dilakukan untuk penanganan COVID-19 dan membantu rakyat miskin. Sama-sama sedang berupaya menghadapi pandemi. Dan persis di saat-saat itu, sekitar akhir Juni sampai dengan September, adalah saat ketika varian Delta menyerang kita. Begitu banyak hal harus diselesaikan dalam jangka sangat pendek, maka dilakukan refocusing anggaran tahap keempat. Jadi Bung Aiman, kita sudah melakukan 4 kali refocusing anggaran tahun 2021. Dan untuk anggaran MPR, kita hanya lakukan refocusing 2 kali. Ribut-ribut antara MPR dengan Sri Mulyani mendapat tanggapan dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Formapi. Ketua Formapi Lusius Karus menilai sikap MPR kekanak-kanakan. Dia justru meminta MPR menunjukkan hasil kinerjanya dan peka terhadap krisis akibat COVID-19. Apanya yang bisa dibanggakan dari kegiatan sosialisasi 4 pilar itu? MPR semestinya lebih bijak dalam merespon sesuatu agar tak justru merusak citra lembaga itu sendiri. Efisiensi anggaran yang berdampak pada pengurangan jatah anggaran untuk lembaga bukan sekedar gaya-gayaan seorang Menteri Keuangan. Ada kebutuhan nyata yang muncul karena situasi pandemi. Seperti diketahui, tidak hanya MPR, pemerintah sedang melakukan efisiensi di berbagai lembaga dan fokus pada pemulihan ekonomi serta penanganan pandemi COVID-19 sejak tahun 2020 lalu. Tim Liputan, Kompas TV. Pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia, di IMF juga bolak-balik menyabet gelar Finance Minister of the Year, masuk papan Forbes The World's 100 Most Powerful Women, sebut apalagi prestasi seorang Sri Mulyani. Tetapi jabatannya sebagai Menteri Keuangan diusulkan dicopot oleh MPR yang kesel karena anggarannya digunting. MPR ngambek, skill tingkat Dewa Sri Mulyani mengutak-atik APBN demi pemulihan ekonomi malah dimusuhin. Kompas Bisnis mengulasnya dan biarkan data yang berbicara. Saudara, sebenarnya apa sih yang membuat bapak-bapak di MPR ini ngambek terhadap seorang Sri Mulyani? Rupanya karena Menkeu berulang kali diundang rapat namun mangkir tidak hadir. Undangannya tidak dipenuhi, lalu usul Menkeu dicopot. Ini cobalah biar masyarakat yang menilai. Apakah layak undangan jadi alasan pencopotan sebuah jabatan strategis sebuah negara? Untuk apa Sri Mulyani diundang pimpinan dan Badan Anggaran MPR RI? Jawabannya untuk membahas terkait dengan refocusing anggaran COVID-19, termasuk anggaran di lembaganya. By the way, sebenarnya yang dipotong bukan hanya MPR saja kok. Mari kita tengok berapa nilai anggaran yang ditata ulang oleh Sri Mulyani sepanjang tahun di 2016 sampai saat ini. Kurang lebih angkanya seperti ini, saudara. Dari 2016 sampai 2020, rata-rata anggaran MPR ini naik 0,9%.
hampir kurang lebih 5 tahun ini naik ya. Lalu tetapi ada guncangan yang pertama terjadi di tahun 2000, yaitu adalah ketika COVID-19 melanda di Indonesia. Anggaran yang ditetapkan dari 603,67 miliar rupiah, ya ini angkanya miliar rupiah, turun menjadi 576,12 M. Ya, di tahun 2021 anggarannya naik lagi. Menjadi dari tadinya 576 ini naik jadi 750,87 M pada tahun 2012. Miliar ya, ini angkanya adalah 750,87 miliar rupiah di tahun 2021. Mengalami kenaikan. Tapi namanya pandemi belum selesai, saudara. Kemiskinan, pengangguran di mana-mana, sedangkan di saat yang bersamaan, defisit anggaran juga dibatasi demi kesehatan utang negara. Apa jalan keluarnya? Semua harus berhemat, kencangkan ikat pinggang ya. Termasuk anggaran MPR yang di tahun 2022 mendatang turun lagi di angka 695,7 miliar rupiah. Berkorban bersama untuk pemulihan ekonomi, refocusing anggaran menjadi atau bahasa sederhananya adalah penataan ulang anggaran. Ini tidak hanya terjadi di MPR saja, saudara. Banyak pos belanja negara yang anggarannya juga dipotong oleh Kementerian Keuangan. Terakhir kami coba pakai data dari Kemenkeu di bulan Juli 2021 ya. Total ada 86,2 triliun rupiah dana negara yang dialihkan untuk penanggulangan COVID-19. Berasal dari mana saja sih dananya? Kita sebutin satu-satu ya. Ini terkait dengan dana dari belanja kementerian dan juga lembaga. Contohnya adalah Kementerian ESDM. Kita ambil contoh, saudara ya. Anggarannya tahun ini dipotong sampai 4 kali loh. Total nilai yang dipotong, yang dipangkas adalah 2,2 triliun rupiah. Awalnya nilai anggarannya adalah 7 triliun. Jadi sekarang setelah dipotong ada 4,8 triliun rupiah. Apalagi ada lagi dana dari transfer desa, daerah dan juga desa. Kemudian diambil dari tunjangan kinerja pegawai negara dan juga gaji ke-13. Mungkin Bapak Ibu MPR bisa ceki-ceki guru ya. Misalnya guru, pernah ada bonus gaji ke-13-nya gimana? Padahal mereka tidak pernah reses mengajar penerus bangsa agar tidak terlalu dalam mengalami learning loss. Terkait dengan hal ini, bagaimana dengan tanggapan dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani? Ungkapan kekecewaan dan juga desakan agar Presiden mencopot Menteri Keuangan ditanggapi oleh Sri Mulyani melalui akun Instagram pribadinya @smindrawati. Di sini ia menjelaskan sebenarnya ada 2 rapat yang tidak bisa dihadiri. Pertama, saudara, ini terkait dengan diwakilkan oleh Wamen, Wakil Menteri Keuangan, yang terakhir rapat kedua adalah di tanggal 28 September, di mana Menteri Keuangan wajib hadir untuk membahas APBN 2022, namun rapat ditunda. Selanjutnya ada beberapa alasan yang juga ditanggapi oleh Menteri Keuangan terkait dengan anggaran. Tahun 2021 ini terjadi lonjakan COVID-19 varian Delta. Ini membuat seluruh anggaran kementerian dan lembaga mengalami refocusing sebanyak 4 kali, di mana dananya untuk bantu penanganan COVID-19. Dan yang ketiga, anggaran untuk MPR akan tetap didukung sesuai dengan APBN. Dan Kementerian Keuangan juga menyatakan akan bekerja sama dengan seluruh pihak dalam menangani pandemi COVID-19. For your information saja nih, di tahun 2022, defisit anggaran negara tidak boleh lebih dari 4,85%. Defisit anggaran ini apa maksudnya? Pemasukan negara lebih kecil ketimbang pemasukannya. Untuk menambal pemasukan negara lebih kecil ketimbang belanja negara ya. Ini artinya nggak boleh seperti itu ya situasinya. Untuk menambal hal ini, pemerintah mau tidak mau harus utang. Kalau ada sebuah lembaga ngotot, anggarannya harus naik, mau tidak mau, Kemenkeu harus utang lagi loh. Nanti dikritik, utangnya nambah, atau jalan lainnya pakai dana sosial. Tapi masa tega sih, ini kan kita ngomongin data ya, saudara. Dan jangan kemana-mana, kami akan masih bahas terkait dengan hal ini, mana yang memang harus jadi prioritas.
pemulihan ekonomi, atau menggendutkan anggaran MPR?